Tanda zaman menjadi tema dari perhelatan Forum Bersama Jawa Timur untuk mengidentifikasi timeline bahwa pernah ada peristiwa-peristiwa berkualitas yang diaktualisasikan oleh personal-personal hebat pada zamannya. Begitu juga peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah peradaban, politik, humaniora, kebudayaan, kesejahteraan, dan sejarah pembangunan. Kali ini saya panggil Mas Mulyadi Kartasasmita untuk membacakan puisinya yang berjudul Banjir. Banjir ini satu problem dari tanda zaman juga. Banjir, Mulyadi Kartasasmita. Tahun yang lalu, usianya genap 25 tahun. Dia telah mengalami segala sesuatunya, kekejuan, kebahagiaan. Pada subuh satu yang putih, yang berdoa di masjid dekat balai kota. Desah nafasnya mengiringi lembar terjangkau sepi. Namanya Rati. Mengapa dia dinamakan Rati? Karena dia lahir pada hari Rabu Kliwon, saat rembulan gelap dijajar gerhana. Tapi orang memanggilnya Kliwon. Seluruh jamaah subuh telah pergi, tinggal penjaga masjid yang setia mengawasi sampai bunyi berkuda dan azan dikumandangkan lagi. Sedang Kliwon tidak beranjak lagi. Pada makan siang atau makan sore, sampai jamaah berhamburan meninggalkan rumah Tuhan baru. Kliwon masih setia bercengkerama dengan doa suci. Kali ini tangis Kliwon mengucurkan air mata Kliwon. Laki-laki betapa yang tak punya keluarga, sendiri, selalu sepi. Tangis Kliwon semakin menjadi-jadi. Air matanya mengalir membasahi seluruh pakaian yang menempel di tubuhnya. Pengurus masjid mendekati dengan hati-hati sambil membersihkan lantai. Tapi curahan air mata itu seakan tak pernah mau berhenti, terus mengalir lebih deras seperti air sungai. Pengurus masjid dibuat sisi Tuhan antara membersihkan lantai atau memberi minuman energi agar tubuh Kliwon yang mulai bisa bergerak balik. Kliwon berdoa. Jamaah sudah pada pergi. Tengah malam pun sudah ingin dimarahi.
Kliwon tetap beranjak pergi. Para pecinta sudah berceramah tak mampu membendung birahi. Para kiai sudah selesai mengaji. Para pendiri sudah pada berjanji. Para pencopet sudah pada beraksi. Para koruptor sudah pada berbagi. Tangis Kliwon semakin menjadi-jadi. Terus sisi kembali menguras dan mempelantai dari air mata yang sudah mengenangi sampai pada sudut serami. Orang hilang bahwa aku hanyalah anak supir pribadi, tapi setengah orang lagi bilang bahwa aku adalah anak penguasa kota ini. Pengurus masjid kewalahan membendung air mata Kliwon yang sudah menggenangi seluruh masjid. Kali ini air semakin deras mengalir keluar halaman masjid. Orang-orang yang di luar dibuat panik karena tiba-tiba air deras mengalir menenggelamkan masjid. Air terus bergerak, bergelayut, menari-nari di gedung balai kota, menenggelamkan mobil-mobil yang parkir di sekelilingnya. Kantor pemerintah kota lumpuh. Air semakin mengganas seperti barisan tentara yang menerima komando bergerak cepat ke jalan utama. Dan kini merambah ke jalan-jalan protokol, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Yosudarso, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, sampai ke fasilitas-fasilitas umum, sekolahan, terminal, dan pasar. Semuanya bersimbah air. Air mata Kliwon yang berubah wujud menjadi air bah yang ganas. Sampah-sampah yang menggunung berhari-hari karena tak diangkut oleh pasukan kebersihan yang sedang mogok menuntut kenaikan gaji. Sampah-sampah yang menumpuk di sudut-sudut trotoar, di pinggir-pinggir jalan, terbawa arus, hanyut oleh banjir bandang yang bersumber dari air mata Kliwon. Seluruh kota tenggelam, listrik mati, lalu lintas lumpuh, terdengar jeratan pilu di mana-mana. Sampah-sampah yang menggunung itu terus bergerak melilit kota seperti pawai parda budaya sampah yang bergerak meninggalkan kota mencari jalan ke muara laut. Wali kota dan seluruh jajarannya dibuat pontang-panting mencari solusi, tapi tak kunjung ditemui. Sampai akhirnya datanglah seorang pak tua dengan jenggot putih, entah dari mana asalnya, menasihati untuk menemui seorang pemuda yang sedang bersamadi. Wali kota bersama rombongan seketika bergegas menuju ke masjid. Namun rombongan wali kota itu dihadang oleh hempasan air setinggi dada orang dewasa. Entah orang dewasa yang mana. Hampir hanyut dibuatnya. Sementara di masjid itu, Kliwon masih berdoa dengan tangisnya, dengan air setinggi lehernya.
rombongan wali kota sampai di dekatnya. Tiba-tiba seseorang dari mereka berteriak dan berkata, Ratli, Ratli, maafkan bapak anakku, tolong hentikan. Seluruh mata tertuju pada wali kota dengan tanda tanya. Ratli pun menghentikan doanya dan menurunkan kedua telapak tangannya serta menghentikan tangisnya. Sementara itu air mulai surut, banjir pun berhenti. Jalan-jalan kota mulai mengering bersih dari sampah. Seiring berakhirnya dan tangis Kliwon yang sudah dihentikan, banjir pun hilang, kota pun bergairah kembali. Tepat pada waktunya di hari Rabu Kliwon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca karena ini tentang motivasi saja, karena saya sebagai guru. Layang-layang, karya Nur Aziz Asmuni. Masihkah kita bermain layang-layang, kawan? Setelah sekian lama kita tinggalkan kampung halaman, aku teringat ketika kau menaikkan layang-layang, sumringah wajahmu menatap udara. Kau membayangkan berada di pucuk layang-layang, melihat ke bawah, rumah tampak kecil, namun begitu indah. Apakah kau sekarang berada di puncak ketinggian itu, kawan? Kita asik berkejaran di tepi sawah sepulang sekolah, bermain layang-layang dan bermain daun pisang ketika hujan sampai petang, lalu buru-buru menuju surau. Kawan, desa yang kita rindukan melambaikan harapan menantimu, menantiku, membangun senyum masa depan. Apakah kau dan aku terpelanting di tikungan jalan, membikin layang-layang ketika angin tak kencang? Aku pergi ke sebuah belantara terbentang, telah kusaksikan Lajuardi semakin membiru, layang-layang rekah penuh tanaman. Para petani akan segera mengetam, namun layang-layang mengapung, merobek segala impian. Aku menjerit, menaburkan sisa-sisa harapan, dan burung-burung gairah kembali ke sarang. Terima kasih. Terakhir, untuk memotivasi, ini judulnya Belajar Berenang Pada Ikan-Ikan. Ini temanya motivasi karena sering dekat dengan murid. Belajar berenang pada ikan-ikan, karya Nur Aziz Asmuni. Lemparkan aku ke atas lautan, lalu aku bisa belajar berenang pada ikan-ikan penuh kemesraan. Aku ingin mengerti bagaimana makna air bagi kehidupan
kehidupan manusia. Aku ingin menyaksikan bagaimana ikan berenang 24 jam tanpa kejang. Lemparkan aku ke atas lautan, segera, segera. Lemparkan kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa dari Bangkalan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dodi dan teman-teman karena sudah memberikan waktu dan tempat untuk saya membacakan puisi. Saya akan membacakan puisi dari karya sastrawan yaitu S. Rendra. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu terkuris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi yang subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu darah. Tak ada lagi pikiran kecuali menyadari. Biarpun bersama penyesalan, apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang berjajah. Sementara kulihat kedua tanganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-eratku genggam senapanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Tapi saya jarang baca puisi. Saja mabuk reformasi. Karya Ahmadu Yosi Herpanda. Tuhan, maafkan aku mabuk lagi.
luka-luka kepalaku, luka-luka dadaku, luka-luka persaudaraanku, luka-luka hati nuraniku. Aku mabok lagi, terkaing-kaing di comberan negeri sendiri. Peluru tentara menggasak-gasakku. Pidato pejabat merobek-robek telingaku. Penggusuran menohokku. Korupsi menguntaiku. Cuk. Kata pelicin pun meludaiku. Suksesi mengentutiku. Demonstrasi memonangiku. Kata belece memencretkanku. Kemiskinan merobek-robek saku bajuku. Tuhan, maafkan. Aku mabok lagi. Menggelinding dari borok ke barat, dari maling ke preman, dari anjing ke pecundang, dari tumbang ke korban, dari krisis ke kerusuhan, dari bencana ke kemelaratan. Aku mabok lagi. Mana maling, mana polisi, mana pejuang, mana pengkhianat, mana pahlawan, mana penjilat, mana mandor, mana pejabat, mana putih, mana hitam, mana pelacur, mana bidadari, mana perawan, mana janda, mana Tuhan, mana hantu. Semuanya nyaris seragam. Hingga begitu sulit kini kubedakan. Tuhan, maafkan. Aku mabok lagi. Berhari-hari, berbulan-bulan, tanpa matahari. Terima kasih. Sajak pertemuan mahasiswa
Hendra. Matahari terbit pagi ini mencium bau kaki orok di kaki langit. Melihat kayu coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik, dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang berjaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan, tapi makin banyak petani yang kehilangan tanahnya? Tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala, dan di udara yang panas kita bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu pengetahuan diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan atau alat penindasan. Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba. Cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan akan berlayar. Tapi pertanyaan kita tidak akan mereda. Akan hidup dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari matahari akan terbit, sementara hari baru menjelma. Pertanyaan kita menjadi hutan atau masuk ke sungai menjadi ombak di samudra. Di bawah hari ini kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang terkikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Jakarta, 1 Desember 1977. Said Jumianto dalam Tanda-Tanda Zaman. Kekeringan menjadi
hujan diharap. Debu datang, kemarau menyergap. Ini bukan orde infrastruktur atau rencana pindahnya ibu kota. Ini tentang nasib. Tanda zaman telah nampak. Tanda zaman telah datang. Banyak pemimpin yang lupa janji manisnya. Sekarang telah tiba saatnya. Yang muda, yang pimpin, bukan yang tua. Yang pernah maling masih ada di dewan kita. Ini juga tanda zaman yang ada. Hati-hati. Kita percaya pada mereka. Sungguh tergadai nasib kita ini. Hanya doa. Semoga benar yang menang. Semoga amarah api reda. Semoga amarah rusuh hilang. Tanda zaman apa yang kamu tidak pahami? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya membacakan sebuah puisi yang judul Saja Otak yang Dulu. Kenapa negaraku semakin kehilangan cinta? Kenapa negaraku semakin kehilangan kejujuran? Sedangkan angin pun tak lagi bersahabat. Air pun mengalirkan kebencian. Kenapa tanah-tanah negeriku bergerak memberi tempat kematian? Nyawa yang hilang sia-sia, tak terdengar sedih sambil jagat. Di negaraku ini seperti rumah sakit besar, sedangkan pasien-pasiennya adalah aku, kalian, mereka, dan kita semuanya. Semuanya sakit. Petani-petani pun sakit, pejabat-pejabatnya pun sakit, pemimpin-pemimpinnya pun sakit, yang ditimbulkan oleh sebuah sistem. Sakit. Ya, sakit. 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 Kau lihat, air yang mengalir sekarang bergerak dengan malasnya. Sawah ladang membentang, basah hanya menjadi air tanda hujan. Padi baru saja beranjak menguning, diterpa angin yang menari-nari dengan liarnya. Dihempas angin, ombak, air, roboh dan tenggelam. Hilang sudah semua harapan.
Berbijak di bumi pertiwi, melihat generasi muda banyak yang menganggur, tanpa daya, tanpa ada harapan, tanpa ada kemauan. Hanya bisa menunggu dan termangu-mangu mendengar berita masa kontrakannya usai. Bumi pertiwi yang penuh dengan industri, penuh dengan budaya, penuh dengan wisata, tapi penuh dengan tipu daya, penuh dengan intrik, penuh dengan politik, bahkan menebar racun-racun kebencian demi keuntungan pribadi. Lahirlah generasi pertiwi yang penuh dengan mimpi. Pabrik-pabrik menggunung, sawah ladang membentang, lapangan kerja mandiri terlihat luas. Kenapa tidak membanggakan generasi lebih begini? Jika kelak kalau datang burung-burung gagak yang liar, kalau datang naga-naga asing yang memporak-porandakan birokrasi, disesuaikan otak-otak impor, mengubah warna negeri pertiwi, jangan kau tangisi semuanya. Sawah ladang dan empang dinianya sebuah kata-kata yang indah saja. Sekarang sudah ditanami beton-beton abadi. Pabrik-pabrik dan perumahan membentang luas. Gedung-gedung mencakar langit menjulang tinggi agar perizinan semakin marak. Bagai pasar tumpah yang menghampat jalannya kejujuran. Biarpun burung-burung hantu kehilangan santapannya, sampai air matanya mengalir deras dan tikus-tikus berpesta pora bersembunyi di balik meja birokrasi. Burung hantu pun termangu tiada mangsa, mengintai tikus-tikus berjina di lorong-lorong kecil. Burung gagak melayang-layang mengitari bumi pertiwi, bersembunyi di balik rumah bambu mencari jati diri. Burung gagak melayang-layang menjadi kurban, mengusik unggas-unggas pribumi yang bertengger di pohon-pohon yang rindang. Jangan generasi pertiwi menghindarkan diri dari sifat angkara, mendidik hias dalam keindahan syair. Ilmu leluhur dianut tercapai dengan kenyataan Tuhan. Kenapa? Otak generasi pertiwi semakin luruh. Baru saja buka mata, Sambo yang ada. Melihat jam, mereknya Sambo. Di jalan nama-nama jalan Sambo, jalan Sambo, jalan Sambo. Di warung-warung semua menu Sambo. Tempenya tempe Sambo, tahunya tahu Sambo, nama penjualnya Sambo. Ada orang nelpon, bicaranya Sambo, 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 Sambo. Tukang parkir berteriak, ya, terus, Sambo, Sambo, terus Sambo, ya, Sambo, stop, stop, stop. Di kebun binatang ada Sambo, hidup di jarak air dan udara. Traffic light ada 3 warna, ketiganya berwarna Sambo, Sambo, dan Sambo. Nyalain lampu, ada Sambo jadi bayang-bayang. Nyalain keran air,
Sambo berupa bentuk. Waktu kutulis sajak ini, wajahku berupa sambo. Waktu kau baca tulisan ini, wajah kau berupa sambo. Dan ketika mata dipejamkan, sambo muncul dari gelap. Tangannya memegang sesuatu, diarahkan ke kepalamu. Sambo kau, sambo kau, sambo kau. Teriak sambo. Terima kasih. Oke. Oke. Ada ketua.